Kamu sebagai sales yang udah melakukan pendekatan secara konsultan, tapi ngerasa sebenarnya konsultatif selling ini bisa nggak sih untuk jualan ke toko-toko atau bahkan distributor? Kalau misalnya kamu ngerasa hal yang sama, langsung aja tonton video ini sampai habis ya. Halo Coach. Hai. Oke, ini ada salah satu member grup ya Coach ya. Dia tuh ada suatu pertanyaan. Kalau misalkan konsultatif selling itu apakah bisa diterapkan pada sales yang ngejual ke toko-toko atau distributor yang bukan ke end user atau perusahaan yang langsung pakai produknya? Nah, itu dia tuh masih bingung Coach, belum dapat ahanya. Kayak ini sebenarnya bisa nggak sih buat jualan ke toko gitu? Oke, kita coba pilih dulu ya. Oke Coach. Arti konsultan itu apa? Kita ngasih Advice, Iya. kasih solusi. Iya. Oke. Berarti senjata konsultan apa? Tahu dulu kebutuhan si customer. Bertanya. Iya. Kita jangan mau selling dulu ya. Oke. Konsultan itu kan pasti punya kemampuan bertanya. Betul. Karena dia harus punya kemampuan untuk bertanya yang kritis. Oke. Kemudian abis itu dia menganalisa. Oke. Menganalisa problemnya apa. Oh, berarti Yang dia menyebabkan bertanya. solusinya itu solusinya jadi dia dengan bertanya, jadi muncul jawaban. Ya. Dari jawaban kemudian kita analisa. Oke. Dari kita analisa kemudian kita tanya berikutnya, outcome-nya apa? Yang dimana ada gap. Nah, gap itulah yang bisa diselesaikan oleh seorang konsultan. Oke. Nah, itu kalau ngomong konsultan. Oke? Gap itu diselesaikan pakai apa? Teknik-tekniknya konsultan. Teknik-tekniknya konsultan. Iya dong, konsultan punya teknik dong. Iya. Ya dong. Konsultan punya teknik bagaimana caranya problem-problem tersebut bisa diselesaikan. Titik. Oke. Sampai sini oke? Pertanyaan, konsultatif selling apa? Konsepnya sama. Berarti punya senjata apa? Bertanya. Ya berarti termasuk mendengarkan dong. Iya, betul. Bertanya, mendengarkan. Kemudian menganalisa. Kemudian outcome-nya apa? Oke. Kemudian ada gap-nya tersebut diselesaikan pakai produk. Iya benar-benar. Bener dong? Dengan produknya dia. Nah, tinggal pertanyaannya adalah semua teknik penjualan yang bagus adalah metodenya konsultan. Karena gap-nya itu bisa diselesaikan oleh produk ini apa enggak? Oh, iya. Tapi bagaimana kalau seandainya produk tersebut hanya bisa menyelesaikan beberapa masalah? Kan nggak semua produk bisa menyelesaikan semua masalah. Iya, benar. Kecuali konsultan dengan enteng dia akan memakai senjata dari A sampai Z. Ada masalah, pokoknya apapun caranya, sembuh. Oh. Betul dong? Iya. Nah, sedangkan produk itu kan cuma punya jawabannya ini doang. Mungkin produknya terbatas, jawabannya terbatas. Maka tugas dia adalah membuat pertanyaan yang dimana jawabannya hanyalah di produk ini. Oh. Makanya ada videonya yang disebut namanya form benefit question, teknik benefit question. Okay. Nanti linknya bisa di sini ya, dicari ya. Itu ada. Nah, berarti pertanyaan menarik dong. Bisa nggak B2B maupun B2C memakai teknik konsultan? Bisa. Sekarang kalau misalkan seandainya kan kita konsepnya adalah grosir. Iya. Grosir kira-kira KPI yang mereka apa sih? Bisa nambah database baru, No. customer baru, No. KPI-nya KPI-nya grosir adalah jualan terbanyak. Jualan terbanyak. Jualan sebanyak-banyaknya. Oke. Berarti dia butuh cuan. Dia butuh profit. Kelebihan produk tidak bisa menyelesaikan permasalahan untuk meningkatkan cuan. Meningkatkan profit. Oke. Tetapi yang bisa adalah bagaimana si produk ini bisa ngebantu si pebisnis untuk omsetnya berlipat-lipat. Saya kasih contoh yang gampang. Gampang sederhana aja. Kamu punya warung. Ada produk. Sekarang saya tanya. Kamu disuruh stok barang. Kamu mau apa enggak? Tergantung. Barang mana yang paling laku, Dijual. itu yang kamu stok. Iya. Masuk akal? Masuk akal. Nah, pertanyaannya apakah produk saya mampu nggak membuat
orang itu naik profitnya. Kalau produk saya bisa mampu membuat dia menaikkan profit, mau nggak dia nyetok? Mau. Itulah konsultan. Oh, jadi lebih ke arah si produk. Bukan ngomong benefitnya produk. Tapi gimana sih produk Gimana ini? produk ini bisa memberikan keuntungan buat si toko grosirnya. Oh. Berarti dari pendekatannya juga sama customer, sama misalnya toko itu dong, Coach. Iya, makanya kenapa si produk ini kita harus yakinkan bahwa bisa meningkatkan omsetnya mereka. Kalau kita tidak bisa meyakinkan untuk dia meningkatkan omset, kira-kira dia mau ngambil? Enggak. Makanya ujung-ujungnya apa kan orang ngomong? Ya udah consignment aja. Ya dong. Ya udah consignment aja, nanti kalau laku baru gue bayar. Kalau nggak laku gue balikin. Oh, itu kayak sistem titip gitu ya, Coach? Iya makanya. Karena kan dia nggak yakin. Tapi kalau gimana kalau dia yakin produknya bakal laku? Iya. Mau nggak kamu bayar cash? Enggak. Mau dong, Oh kalau iya barangnya kan, laku. kalau yang laku ya, iya benar. Ya dong. Iya. Apalagi saya punya barang ada 100. Ah. Ada 10 toko jualan, masing-masing minta 20. Saya jawab, siapa yang cepat dia yang dapat, yang bayar cash akan saya layanin duluan. Mau apa enggak? Mau. Kamu pasti keluar duit dong. Iya. Karena kamu tahu produknya laku. Daripada dia consignment, produkmu banyak di toko tapi nggak jualan. Buat apa? Iya. Tuh kalau misalkan baik lagi rugi juga. Makanya. Jadi tugas kita adalah membuat produknya laku. Berarti Jangan dibahas ya tentang bagaimana cara ngebuat lakunya. Karena itu topik berbeda. Itu bisa kita bahas. Oke. Tapi kan pertanyaanmu adalah bisa nggak teknik konsultatif dipakai untuk jualan B2B kan? Iya. Grosir kan? Iya. Bisa. Oke. Itu kalau misalnya nih cara ngeyakinin si customernya, kalau misalkan nggak pakai benefit, berarti pakai cara apa, Coach? Ya nggak bisa. Makanya tugas seorang sales adalah mampu memastikan bahwa si produk ini bisa memberikan profit kepada si toko grosir ini. Kalau nggak bisa. Memastikannya apakah dengan cara hanya pendekatan si salesnya ke customer kah? Betul. Oke. Betul. Tugas sales adalah bertanya, menganalisa, ada gap, bisa nggak diselesaikan pakai produk saya. Oke, berarti sebenarnya PR kayak dia bisa nggak analisa apa ada gapnya atau enggak, terus disolusiin sama produknya. Contoh lagi, saya pernah jualan produk. Produknya namanya Acton. Acton itu produk adalah, ini produk mungkin kamu juga nggak ngerti lagi nih, bukan zamannya lagi nih. Acton itu adalah dia mengeluarkan semacam kayak buat network itu dicolok dulu pakai kabel. Kalau sekarang pakai wifi, dulu semua pakai kabel. Nah pada saat jual Acton, merek Cina, orang nggak mau. Saya disuruh jual Acton, maka apa yang saya lakukan? Saya datang ke toko-toko. Saya bilang, ini ada merek Acton nih, Cina. Ngapain? Gue mendingan pakai merek, dia sebutlah beberapa merek. Saya sudah lupa lah merek-merek terkenal. Begitu merek terkenal saya jawab, betul. Ada merek itu. Tapi pertanyaan, kalau kualitasnya sama tapi harga murah, bukankah cuan lo lebih gede? Lo yang nguasain pasar, lo yang bisa dapat duit. Bener juga ya. Sekarang gue tanya sama lo jualan 1 unit berapa sekarang? Ya cuannya paling cuma hanya $1. Lo kalau mau jual Acton, cuan lo bisa 3-5 dolar, bukan lebih bagus buat lo. Belum lagi gue kasih bla 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 bla. Masuk akal nggak? Oh iya masuk akal ya. Jadi gimana? Gue kirim 100. Kirim 100. Ngerti gak? Jadi maksudnya tetap tekniknya konsultatif gitu loh. Si seorang sales harus punya gitu loh tentang produk. Kalau nggak bisa jualan apapun. Teknik mah teknik konsultan, tetap teknik konsultan. Tapi bisa nggak saya meyakinkan produk itu gitu loh? Beda sih dari cara ngeyakinin si customer, walaupun produknya sama, walaupun kualitasnya sama. Iya, kalau emang bukan berarti kita dudukin toko terus kita duduk di toko dari pagi sampai sore 10 hari berturut-turut. Nggak gitu cara jualan. Bisa nggak meyakinkan bahwa produk yang kami punya adalah bagus? Ibaratnya kayak tahu profitnya lebih menguntungkan kalau pakai produk ini. Gitu. Itulah permainannya yang harus dilakukan.
Masuk akal? Oke. Karena ngerti kan? Iya. Mau teknik jualannya seperti apa, tapi bagaimana cara di depannya. Titik. Itu aja yang saya ngomong. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Udah dapet feel-nya kan. Kenapa sih? Gimana cara harusnya tuh kita ngedeketin ke customer tuh gimana cara ngeyakininnya. Walaupun produk ini tuh bisa laku ke toko-toko. Walaupun dengan cara konsultatif. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau langsung diskusi bareng Coach Arif dalam grup WhatsApp, bisa langsung klik yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton Nasir mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam perform. Bye-bye.